Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ini adalah pembahasan kita yang terakhir di dalam kitab Matan Ajrumiyah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Matan Ajrumiyah ini ibaratnya adalah pondasi dasar yang mesti kita bangun dengan kuat dan kokoh. Jika seorang santri sudah menghafalkan, memahami, dan menguasai Matan Ajrumiyah dengan baik dan benar, akan mudah baginya ketika mempelajari kitab-kitab syarah Ajrumiyah ini. Setahu saya di luar Mukhtasar Jiddan ada 18 kitab lagi yang mensyarah Ajrumiyah. Kalau Anda bertanya mana yang paling bagus, semuanya bagus. Semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Tapi jika Anda tanya, yang mana yang paling Pak Ipang suka? Yang paling saya suka adalah Syarhul Ajrumiyah karya Syekh Utsaimin. Di sana beliau memaparkan materi Ajrumiyah ini dengan bahasa seolah-olah beliau berkomunikasi dengan para pembaca. Insya Allah nanti kita akan bahas kitab Syarhul Ajrumiyah ini. Tetapi hari ini kita selesaikan dulu pembahasan Matan Ajrumiyah. Masih terkait dengan hafalan yang ke-23, yaitu isim-isim yang mansub. Kita hafalkan isim yang mansub yang ke-12, yaitu khabar kana dan saudara-saudaranya. Jika dulu sebelumnya isim kana termasuk isim-isim yang marfu', maka sekarang khabar kana adalah isim yang mansub. Contohnya kana Zaidun qa'iman. Kana fi'il madhi yang nakis merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Zaidun isim kana marfu' dengan dhammah yang zahir pada huruf dal. Sedangkan qa'iman adalah khabar kana mansub dengan fathah yang zahir pada huruf mim. Contoh kedua, kana zaidani qa'imaini. Dua orang Zaid adalah orang yang berdiri. Maka qa'imaini adalah khabar kana mansub dengan ya ganti dari fathah karena qa'imaini tathniyah isim atau musanna. Nun ganti dari tanwin pada isim mufrad. Yang ke-13 kita hafalkan isim inna dan saudara-saudaranya. Jika sebelumnya khabar inna adalah isim yang marfu', maka sekarang isim inna adalah isim yang mansub. Misalnya inna zaidan qa'imun. Inna menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Maka yang menjadi isim inna adalah zaidan. Makanya kita baca zaidan, tidak zaidin ataupun zaidun. Begitu juga inna zaidaini qa'imani. Yang menjadi isim inna adalah zaidaini. Sehingga kita nasabkan dengan ya ganti dari fathah. Karena zaidaini adalah musanna atau tasniyah isim. Yang ke-14 yang mesti kita hafalkan adalah maf'ul dhanantu dan saudara-saudaranya. Fungsi dari dhanantu ini adalah menasabkan mubtada dan khabar sekaligus. Jika sebelumnya kana hanya menasabkan khabar dan inna hanya menasabkan mubtada atau isimnya, maka sekarang dhanantu menasabkan mubtada dan khabar sekaligus. Misalnya dhanantu zaidan qa'iman. Aku kira si Zaid adalah orang yang berdiri. Maka Zaidan dan qa'iman kedua-duanya adalah maf'ul dhanantu sehingga kita nasabkan. Begitu juga dhanantu zaidaini qa'imaini. Kedua-duanya zaidaini dan qa'imaini adalah maf'ul dhanantu sehingga kita nasabkan dengan memberinya huruf ya sebagai ganti dari fathah. Karena zaidaini dan qa'imaini adalah tathniyah isim atau musanna. Yang ke-15 dari isim-isim yang mansub adalah yang dinasabkan karena kita membuang huruf khafatnya. Mansubun binaz'il khafid. Contohnya al-i'rabu lughatan. I'rab menurut bahasa adalah perubahan akhir kata dan seterusnya dan seterusnya. Lughatan kita baca mansub dengan fathah karena huruf jarnya telah kita buang. Sebelumnya kalimat ini al-i'rabu fi lughatin. Begitu juga at-tasrifu istilahan. Tasrif menurut
istilah adalah memutarkan asal yang satu kepada contoh yang berbeda-beda dan seterusnya. Nah, istilahan ini sebelumnya adalah fistilahin. Kemudian fi-nya atau huruf jarnya, huruf khafatnya kita buang. Sehingga istilahin yang tadinya majrur sekarang kita nasabkan dengan memberinya harkat fathah. Isim yang mansub yang terakhir adalah at-tawabi' yang mengikut kepada kata yang mansub. Na'at, ataf, taukid, dan badal. Contohnya, ra'aitu Zaidan al-fadilah. Melihat aku akan Zaid yang memiliki keutamaan, kelebihan. Maka al-fadilah adalah na'at. Kenapa kita nasabkan, kita baca al-fadilah? Karena kata yang diikutinya yaitu man'ut, Zaidan juga mansub sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Ataf, ra'aitu Zaidan wa Amran. Yang menjadi ma'tuf adalah Amran. Kenapa kita baca mansub? Karena Amran diatafkan kepada Zaidan yang sebelumnya juga mansub sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Yang ketiga taukid atau penguat. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Saya lihat si Zaid dirinya langsung. Kenapa tidak kita baca nafsihi atau nafsuhu, tetapi kita baca nafsahu dengan mansub? Karena nafsahu adalah taukid dari Zaidan. Jadi nafsahu mesti mengikut kepada Zaidan. Sebelumnya Zaidan sekali lagi adalah maf'ul bih dari ra'aitu. Yang terakhir adalah badal, pengganti. Ra'aitu Zaidan akhaka. Di sini akhaka adalah badal. Kita nasabkan dengan memberinya alif. Karena akhaka adalah isim yang 5. Kenapa kita nasabkan? Karena mengikut kepada Zaidan yang sebelumnya juga mansub sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Yang terakhir kita hafalkan al-makhfudatil asma'i atau isim-isim yang makhfud. Isim-isim yang majrur. Suatu kata kita baca majrur jika berada dalam salah satu dari 3 keadaan. Yang pertama terletak setelah huruf jar min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Huruf qasam, waw, bata, munzu, khala, ada, dan hasya. Misalnya minal jinnati wan nasi. Al-jinnati tidak kita baca al-jinnata ataupun al-jinnatu. Karena di depannya ada huruf jar yaitu min. Yang kedua, suatu kata dibaca majrur ketika menjadi mudhaf ilaih. Misalnya kitabu Zaidin, buku milik si Zaid. Thawbu haririn, pakaian atau kain sutra, kain yang terbuat dari sutra. Kedua kata ini tidak kita baca Zaidun atau Harirun, begitu juga Zaidan ataupun Hariran. Tetapi kita jarkan menjadi Zaidin dan Haririn. Contoh berikutnya, siyamu Ramadhan. Kenapa Ramadhan kita fathahkan? Apakah kata ini bukan mudhaf ilaih? Jawabnya benar, kata ini merupakan mudhaf ilaih. Tetapi karena Ramadhana adalah isim alladzi la yansarif, maka kita jarkan atau khafatkan dengan memberinya harkat fathah. Ingat, isim alladzi la yansarif dirafa'kan dengan dhammah tanpa tanwin, dinasabkan dengan fathah tanpa tanwin, dan dijarkan atau dikhafatkan dengan fathah tanpa tanwin. Kemudian yang ketiga dari makhfudatil asma adalah at-tawabi' juga, yang mengikut juga, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal jika kata yang diikutinya juga majrur. Misalnya marartu bi Zaidin al-fadili. Al-fadili adalah na'at dari Zaidin, jadi mengikut kepada Zaidin karena sebelumnya Zaidin majrur didahului oleh huruf jar yaitu ba. Dengan demikian al-fadili juga kita jarkan dengan kasrah. Ataf, marartu bi Zaidin wa Amrin. Amrin kita jarkan karena diatafkan oleh huruf waw kepada ma'tuf alaih yaitu Zaidin yang sebelumnya juga majrur. Taukid, marartu bi Zaidin nafsihi. Kita baca nafsi dengan majrur karena mengikut kepada Zaidin. Badal, marartu bi Zaidin akhika. Akhika kita beri ya karena akhika adalah isim yang 5. Dan isim yang 5 ketika jar dengan ya.
mengikut kepada Zaidin yang sebelumnya juga majrur karena didahului oleh huruf jar bah. Sebelum saya tutup, izinkan saya kembali berpesan, hafalkan, fahami, dan kuasai contoh-contoh ini dengan baik dan benar. Insya Allah kita akan membahas syarah Ajrumiyah yang lain yang agak berbeda dengan Mukhtasar Jiddan. Dengan pembahasan yang agak berbeda, mudah-mudahan kita menjadi lebih paham. Saya ucapkan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.